Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mirani semuanya. Iya. Hai. Oke. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan buat ngobrol sama Dr. Novi Oktaviana SPDV. Nah sebelumnya tuh dok, saya sudah ngobrol dengan Profesor Widodo, kemudian dengan Ibu Cahya sebagai apoteker dan Profesor Widodo sebagai nantinya yang mengeluarkan keamanan dari produk Mirani Skincare. Nah hari ini saya pengen ngobrol sama Dr. Novi. Beliau adalah orang yang berperan penting juga banget, pakai banget pokoknya di Mirani Skincare ya. Karena beliaulah yang memformulasikan segala yang terpenting dalam produk Mirani yang Masya Allah kalau bisa dikatakan itu bengkelnya skincare ya. Nah selamat sore dok. Alhamdulillah. Masya Allah dok, ini padat banget jadwal. Sekarang aktivitas apa aja selain dari tugas di rumah sakit, apa aja lagi nih dok kira-kira? Saat ini ya biasa ya Kamira, satu mengabdi karena dokter itu adalah mengabdi. Yang kedua mencari rezeki, mencari cuan. menjemput ya. Rezeki. Yang pertama saya mengabdi di rumah sakit di Polikulit Kelamin, itu tetap aktivitas seperti biasa, pasien-pasien sakit kulit, kelamin dan estetika. Kemudian di klinik juga, di klinik estetik dan juga safari. Masya Allah, safari ke semua skincare seperti Mirani juga. Masya Allah, tabarakallah. Nah sebelumnya Mira pengen ngucapin makasih banget sama Dr. Novi karena sudah berkenan memilih Mirani Skincare untuk dijadikan salah satu produk masterpiece-nya dokter. Alhamdulillah. Ya? Masya Allah. Nah kita bicara tentang skincare. Kita kan tahu ya, dok saat ini dunia perskincarean sedang gonjang-ganjing ya. Sedang heboh di mana orang-orang banyak banget pakai skincare hanya gara-gara bicara tentang overclaim dan lain-lain. Nah, bicara tentang overclaim, sebenarnya separah apa efek dari overclaim itu sendiri, dok, di wajah? Karena kan pasti dokter melihat orang yang datang ke dokter ini saya gara-gara pakai ini, mungkin ada yang seperti itu. Itu gimana kira-kira dok? Bahayanya? Jadi overclaim itu sebenarnya tergantung kalau saya sebagai klinisi ya, kayak jadi overclaim itu sepanjang produknya memang tidak berbahaya, itu tidak masalah, tapi klaimnya harus benar. Sesuai. Ya, sama kayak saya mau jualan ikan ini barusan dari laut, tapi kita bilangnya tapi ikan itu ternyata udah 3 hari misalnya, itu kan sama aja kita bohong. Nah, overclaim itu kita itu harusnya menjual dengan tahap berapa persen, ternyata diuji laborat ternyata ujinya tidak ada sesuai dengan yang diklaimkan ke masyarakat. Nah, itu yang namanya overclaim. Jadi overclaim itu bahan yang seharusnya dipakai untuk kulit, untuk makanan kulit yang harusnya tahapannya makanan kulit tahu sendiri kan di Mirani Skincare kan namanya kita mengusung skin food ya Kak ya. Nah, skin food itu dalam skincare itu wajib seperti makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalau makanan 4 sehat 5 sempurna, ternyata kita sebagai konsumen saya mau pakai buat kulit saya yang lagi sensitif. Ternyata ada klaim ini untuk kulit sensitif, ternyata hanya berapa persen yang padahal saya masih lapar ini kulit saya gitu. Nah, itulah kalau misalnya makanan kulit yang harusnya masuk ke kulit kita itu memang sesuai dengan dosis harian, ternyata kok klaimnya ini sama seperti dosis harian, ternyata tidak ya. Itu tadi bisa membahayakan kulit karena pasien customer itu sudah percaya karena kulit ini memang kebutuhan kulit saya sudah diklaim sama produk ini. Iya, karena itu memang ngeri banget dok, karena berhubung Mirani juga punya klinik ya, jadi beberapa pasien yang datang itu saya bertanya efek dari korban dari produk-produk yang mereka pakai. Nah lucunya lagi gitu ya, udah tahu kadang wajahnya memerah, wajahnya perih, itu masih bertahan gitu loh, masih bertahan sampai sudah menghitam dokter. Nah itu kan bahaya banget ya. Sebenarnya sekarang kan kita tahu produk bahan-bahan yang tidak boleh ada dijual bebas dalam produk-produk skincare seperti merkuri dan hidrokinon. Nah efek dari pemakaian merkuri dan hidrokinon itu separah apa jika dijual bebas?
ke wajah. Kalau yang overclaim tadi kan produk yang harusnya dimakan kulit, Ya. tapi makanannya kurang. Nah, itu overclaim. Ya. Tapi overclaim berbeda dengan produk yang berbahaya. Ya. Dalam hal ini mungkin hidrokinon ya sama merkuri. Ya. Kalau merkuri memang tidak boleh, walaupun itu dokter pun meresepkan tuh nggak boleh. Tapi kalau hidrokinon itu boleh, tapi dengan catatan, ada catatannya Kak, harus dengan pemeriksaan langsung oleh dokter dan diresepkan, setelah itu masuk ke apotek dan apotek itu akan menerbitkan resep hidrokinon itu, dan itu pun dengan follow up pasien, pengawasan dari dokter yang bersangkutan. Jadi hidrokinon itu sebenarnya boleh dengan kadar tertentu yang aman, tetapi dengan dosis terapi. Kalau itu dijual di pasaran namanya abal-abal. Abal-abal. Iya. Jadi hidrokinon itu boleh dikeluarkan asal dengan resep dokter. Yes. Otomatis kan kalau dengan resep dokter kan itu terawasi ya. Iya. Kalau dia balik lagi dan dilihat wajahnya sudah aman, tidak boleh lagi diresepkan lagi. Tidak boleh. Harus ada tapering off atau metode substitusi dengan produk yang lebih aman lagi. Aman lagi. Gitu. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Dan kita dokter sebagai yang memformulasi bersama para tim apoteker dan Profesor Widodo ya pastinya yang tergabung dalam namanya Octalab, ya kan. Itu banyak orang yang bertanya di kemasan Mirani itu ada tertulisan Octalab by Dr. Novi Octaviana SPDV. Nah, mungkin dokter bisa jelasin Octalab itu apa sih gitu. Octalab itu kita itu seperti riset. Riset itu kita penelitian di mana Octalab itu seperti laborat. Laborat itu adalah kita menghadirkan banyak expertising di bidang itu. Misalnya kemarin sama Prof Widodo itu sebagai ahli farmasinya ya. Saya sebagai dermatologisnya ya. Karena sama Teh Cahya ya. Teh Cahya sebagai apotekernya, dan juga dalam Octalab itu kita menaungi banyak expert juga di bidang masing-masing. Misalnya di obgyn ataupun di kandungan kita ada dokter kandungan juga. Nah, di Octalab itu semua produk-produk itu dari hulu ke hilir, Kak. Jadi dari bahan baku itu kita sudah ada penelitinya, yaitu dari profesor ya, dari profesor atau dari semua peneliti. Nah, dari bahan baku ini untuk menciptakan satu produk, bahan baku itu harus masuk, ini jurnalnya sudah sesuai apa belum? Ini efektif efisiennya bagaimana? Jadi kita ada uji laborat. Uji laborat, setelah itu kita produksi nih, udah masuk, ada BPOM dan lain-lain, sudah ada peracikannya dari formulasinya, dan setelah itu masuk lagi ke klinik, dan di klinik itulah kita biasanya mendapatkan kebutuhan dari masyarakat, apa sih yang perlu dari kulit itu. Jadi misalnya saya sebagai dokter dermatologis ya, ternyata ada kulit yang berjerawat nih. Nah, kayaknya kalau kulit berjerawat perlunya obat ini untuk makanan kulit yang berjerawat. Akhirnya saya lemparlah, yuk kita mau neliti nih salah satu bahan di Octalab. Nah, bahan ini akhirnya salah satunya terciptalah Mirani Acne itu. Masya Allah. Itu salah satu dari penelitian panjang, tidak hanya langsung maklun. Ya. Makanya Mirani kan nggak langsung maklun ya. Karena Mirani itu di dalam satu produk Mirani penelitiannya itu panjang. Dari prosesnya itu dari hulu ke hilir tadi. Ya. Jadi memang jurnal. Waktu kita memutuskan pengen bikin skincare bareng itu tidak langsung. Enggak bisa aja sih ya dok, kita bisa. ujuk-ujuk datang ke pabrik, terus minta buatin, saya pengen banyak bikin sekali. ini. Tapi tidak kalau lewat itu. Octalab kan. Jadi kita based to science. Baik. Based to science, evidence based medicine. Karena produk ini akan dipakai oleh customer, dan kita tidak boleh dalam tanda kutip membohongi, merusak, dan juga kita harus melindungi pasien kita atau customer kita. Baik, Masya Allah. Jadi memang kalau saya bilang produk Mirani ini bukan karena saya sebagai brand owner ya, tapi saya juga ngerasain bahwa Mirani Skincare ini memang produk yang amazing. Ya, dia tidak ya seperti dikatakan, kita tidak menjual janji kamu pakai 3 hari wajah kamu putih. Oh, enggak gitu bisa ya. Tapi yang pasti saya bisa janjikan kamu pakai produk Mirani wajah kamu lembab, wajah kamu sehat, dan nanti kadonya adalah glowing seperti itu ya. Karena di Mirani itu produknya itu memang kita sesuaikan di Octalab itu sesuai dengan skin food tadi, makanan kulit. Makanan kulit itu kan 4 sehat 5 sempurna. Pembersihan, pemupukan atau nutrisi, kemudian perlindungan,
sama regenerasi. Nah, 5-nya itu kan Mirani punya klinik. Masya Jadi Allah. 4 sehat 5 sempurna ada di Mirani Ada di Skincare. Mirani. Produk-produknya Produknya semuanya skin food, semuanya sesuai dengan jenis kulit dan keluhan karena ada pengawasan dari spesies kulit dan kelamin. Masya gitu. Allah, tabarakallah. Jadi beruntung banget nih Mirani Skincare itu langsung di bawah naungan Octalab ya. Ya. Jadi memang diteliti dari hulu sampai hilir. Jadi bukan produk yang asal diproduksi. Kita datang ke pabrik, saya mau buat ini langsung diproduksi. Banyak banget soalnya. Dan itu banyak gitu. banget ya. Maksudnya Betul. hanya dengan 30 juta kamu sudah bisa banyak. skincare gitu ya. Tapi kalau kan Kak Mira kan pasti akan sebelum punya produk kan mesti banyak sekali kan sebagai influencer ya. Oh, iya. Dok saya kepengen punya ini sebabnya jamaah saya seperti ini. Banyak yang jerawat, banyak yang breakout. Akhirnya ya saya sebagai sebagai dokter pasien pun banyak yang seperti itu. Iya. Yuk kita lakukan penelitian yuk. Nah, Jadi sesuai dengan kebutuhan. Betul, kebutuhan. Ya. Jadi yang dibutuhkan. Jadi pakailah skincare yang dibutuhkan oleh kulitmu, bukan yang viral ya. Betul. Jadi produk Mirani itu menyesuaikan kebutuhan kulit dan keluhan kulit serta jenis kulit itu yang berbeda. Kalau kita kan kadang menyesuaikan produk, tapi kalau Mirani dia menyesuaikan kebutuhan kulit pasien. Gitu. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik, berikutnya kita bicara tentang formulasi. Nah ini kan dok, alhamdulillah kan kita 5 produk sudah 1 tahun ya kita launching. Alhamdulillah. Ada insya Allah nanti bulan Desember nih genap setahun nih. Ada Hadrami Cleanser, kemudian si toner essence, terus facial wash, toner essence, kemudian sunscreen, dan selanjutnya night cream. Ya. Sudah 5. Nah insya Allah ya sebentar lagi kita akan launching serum. Nah, serum masterpiece. Masterpiece-nya Dr. Novi, masterpiece-nya Profesor Widodo. Semuanya kita. Masterpiece-nya Ibu Cahaya. Nah, serum kita, nah ini kan tentunya sebelum launching ya. Percobaan pertama itu ada wajah Mira, ya kan, ada wajah suami untuk aknanya dan wajah teman-teman lainnya yang dicobain. Itu kan hasilnya Masya Allah tuh. Sebenarnya kalau untuk serum sendiri itu kan namanya kalau yang brightening itu Giga White ya. Tadi saya udah pernah ngobrol sama farmasi, apoteker itu Ibu Cahaya, ternyata kandungan dari Giga White itu keren banget ya, luar biasa. Nah, kalau menurut dokter sendiri, serum Mirani ini bisa kita sebut nanti sebagai serum masterpiece gitu ya, untuk produk Miraninya, itu kenapa dok? Dan seaman apa? Gitu lah. Yang produk Mirani kan ada yang serum itu kan 2 ya. Satu acne, yang satu memang yang brightening. Jadi kita nggak bisa ngomong whitening lah ya, karena klaimnya takut overclaim ya. Nah, produk ini kan didesain memang sesuai dengan kebutuhan pasien yang brightening, yang memang jenis kulitnya memang normal, kering ataupun berminyak, itu semua masuk Kak. Karena apa? Kita skin feel-nya alhamdulillah ke kulit itu tidak menyebabkan iritasi, tidak ada eksfoliasi, bahan eksfoliasi yang sangat tinggi, enggak. Kemudian ini ada efek nutrisinya tadi, 4 makanan kulit tadi ya, salah satunya ada nutrisi. Nah di brightening maupun di acne itu ada kayak senjata, itu dia punya ini sendiri, punya target sendiri-sendiri. Contohnya kalau acne dia targetnya kan ke jerawat ya, ataupun keberuntusan. Nah, target ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu kan jerawat itu terbukti karena ada penyebabnya, itu kan karena ada sebum atau minyak banyak yang ada di pori-pori dan dia akan bercampur dengan kotoran dan akhirnya terjadi akumulasi Corynebacterium acne ya, P. acnes lah namanya, Propionibacter acne. Nah, jerawat itu, acne itu bisa berkurang dengan adanya tembakan dari serum. Nah, serum itu ditembakkan langsung ke acne, dia tidak langsung menimbulkan iritasi karena apa? Serum itu akan masuk ke target jerawat kalau dia udah tahu kalau ini jerawat. Itu istimewanya serum ini. Kayak cerdas gitu cerdas, ya. Kayak tembakan tuh langsung, oh itu udah ada targetnya nih. Nah, targetnya di situ. Jadi kalau kita oles semua serum itu walaupun nggak ada jerawat, dia nggak ada target. Tapi aman, tapi dia untuk jerawat dia langsung nembak. Tapi efek yang lain dia ada pelembapannya, ada nutrisinya. Iya, ada niacinamide-nya juga. Betul, pelembab itu niacinamide-nya. Masya Allah. Nah, serum sendiri kita tahu ya dok, serum itu ada orang yang pakai serum dia ngerasa tambah parah gitu loh. Tapi ada juga yang dia ketolong banget dengan si serum. Kira-kira ada nggak kemungkinan orang pakai serum wajahnya tambah
beruntusan atau tambah berjerawat, itu ada nggak kemungkinan seperti itu? Itu semuanya tergantung dari skincare yang bagus. Itu kan bukan skincare yang mahal ataupun yang murah. Skincare yang bagus itu tergantung dari jenis kulitnya, jenis keluarnya, dan kebutuhan kulit itu sendiri. Nah, kalau misalnya itu tadi ya yang jerawat ya serum tadi. Serum kalau misalnya masuk ke kulit, terus tadi kakak bilang kan ada yang malah dia bilang beruntusan. Iya, beruntusan. Terus malah kok jadi tumbuh jerawat ya gitu. Namanya serum itu kan cairan, beda sama krim ya Kak. Kenapa serum itu bisa cepat meresap ke kulit? Karena dia bentuknya cair. Daripada yang bentuk padat. Kan ada yang namanya, aku kok pakai serum cepet ya masuk, karena dia masuk pori-porinya lebih cepat. Iya. Tapi kalau serum itu dipakai untuk kulit yang memang belum butuh untuk serum itu. Contoh aja, saya lagi pengen minum, ternyata di depan saya tuh tidak ada minuman, adanya makan bakso, adanya makanan nasi itu. Saya nggak bakal makan tuh nasi karena saya haus. Yang dibutuhkan bukan makanan. Betul, sama kayak kulit. Jadi serum itu di saat kita penggunaannya benar dan di saat memang kita pakainya memang butuh banget itu kulit, itu serum langsung nancep banget itu produknya. Makanya rule-nya skincare itu dari yang cair ke yang padat. Jadi penggunaan juga pengaruh Kak. Kadang kan orang sekarang hype banget ya pakai serum. Aku pakai serum, terus malam pakai serum, habis itu sebelum pakai serum ternyata pakai krim dulu, serumnya terakhir. Nah itu penggunaan juga salah. Iya, Jadi kalau di Mirani itu kan sudah kita ada urutannya. Karena apa? Kita urutkan dari yang cair ke yang padat karena meresap ke kulitnya juga maksimal. Itu makanya kalau kadang beruntusan kan, bahannya juga pengaruh Kak. Gitu bahan-bahan serumnya. Terus gini. Kalau apalagi kalau misalnya gini, kalau saya suka bilang, kamu pakai skincare-nya apa, serumnya apa, itu juga berpengaruh kali ya Dok ya. Karena serum itu kan menyesuaikan kulit tadi. Kalau misalnya, ternyata serumnya isinya retinol. Retinol kan eksfoliasi. Kalau serum tuh dipakai terus tiap hari, kulit jadi kering. Tapi kan harus ada metode sandwich. Nah, metode sandwich di Mirani kan ada tuh. Ada krim untuk regenerasi, ada untuk pelembapan. Nah, itu. Jadi ada semuanya. Serumnya, semua kan terjawab di Mirani Skincare. Masya Allah. Dok, baik, berarti untuk saat ini seandainya ya ada yang bilang berarti Mirani aman ya, tidak overclaim, kita bisa pastikan Mirani insya Allah aman ya. Insya Allah aman. Dan kita juga siap kalau misalnya mau diuji atau bagaimanapun. Nah, untuk serum sendiri nih, si brightening sama si Acne yang insya Allah beberapa nggak lama lagi akan launching ya, nanti juga keistimewaannya di wajah seperti apa? Kalau untuk yang acne, yang acne itu untuk beruntusan atau memang acne yang memang kecil-kecil, close komedo, itu kalau close komedo perlu ya kayak memang harus ke klinik Mirani ya, memang harus di facial. Kemudian untuk jerawat yang meradang pun bisa. Kalau misalnya itu peradangannya lebih dari 2 minggu, kok masih ada peradangan seperti nanah, merah-merah, memang harus konsul ke dokter untuk diberikan penanganan lebih lanjut dengan resep dokter. Tapi untuk Mirani ini, satu, dia bisa mengontrol minyak. Yang kedua, ada pelembab alami yang memang bisa mengaktifkan pelembapan alami tubuh, namanya moisturizer factor ya, natural factor ya, MNF. Jadi serum itu bisa menimbulkan growth factor juga yang ada di kulit, karena kulit kita kan juga ada faktor pertumbuhan. Jadi kita kelihatan kalau pakai yang brightening kelihatan kayak shining, kemudian kita pelampi karena ada pelembabnya, kemudian ada efek brightening-nya tadi. Karena bukan untuk mengeksfoliasi tapi dia kayak memecah ikatan untuk tiroksinase tadi. Tiroksinase itu gini Kak, jadi kalau orang hitam kayak flek hitam itu ada di basal layer itu ada pabrik pembuatan pigmen. Nah, pabrik pembuatan pigmen itu pakai krim yang dari yang kita formulasikan dari Octalab itu yang brightening, itu bisa memutus bahan baku yang ada di pabrik itu. Jadi dia tidak berproduksi lagi. Betul, kan ada vitamin-vitaminnya. Itu salah satu efeknya ya. Itu poin paling nendang yang ada di produk Mirani itu. Masya Allah. Dan kalau kita bilang journey penggunaannya adalah setiap pagi dan malam ya. Betul, atau bolehkah sesering-seringnya pakai itu? Tergantung dari kebutuhan kulit.
Oke. Iya, kalau misalnya normalnya sih 2x1 ya Kak. Kalau misalnya serum itu kan setelah toner ya, Ya. setelah rangkaian double cleansing, toner ya, triple cleansing, baru serum. Setelah serum baru kita melakukan kayak moisturizer ataupun sunscreen. Itu pertama biasanya pagi. Terus malam kita juga menggunakan serum itu sebelum menggunakan krim malamnya dari Mirani. Jadi itu tadi urutannya dari yang cair ke yang padat. Baik. Nah, dengan begini kan Mirani, saya semakin yakin bahwa produk Mirani ini benar-benar produk skincare yang bukan sekedar viral ya, tapi memang benar-benar membantu untuk memperbaiki kulit wajah kita seperti itu. Karena memang secara pembuatannya saja, diawali dari formulasinya saja itu bukan asal buat ya, tapi emang benar-benar diteliti berbulan-bulan sampai akhirnya jadilah Mirani Skincare seperti sekarang. Alhamdulillah. Nah, untuk serum aja tuh kita nggak ngeluarinnya langsung ya Dok ya. Nah, itu perlu berapa bulan pengujiannya? Hampir setahun malah. Ya, nah, makanya kita ngeluarinnya basic skincare dulu ya Dok. Makanan kulitnya dulu. Nah, ternyata banyak juga kebutuhan dari Miranesh yang lain ya. Pentingnya serum. Ya, gitu. Jadi kita kemarin sengaja ngeluarin basic skincare dulu karena memang serum ini butuh penelitian yang luar biasa karena kita bukan mau ngeluarin produk yang sekedar viral tapi memang benar-benar yang kamu butuhkan seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Novi. Kira-kira ada pesan buat para Miranesh yang mungkin maju mundur mau pakai Mirani atau mungkin pakai sekali karena nggak ngefek terus akhirnya kayaknya nggak langsung putih wajah saya, udah deh saya pakai produk yang lain aja. Ada mungkin pesan-pesannya? Pesan-pesan saya aja sedikit aja. Sehatkan kulit kita, glowing akan mengikuti selanjutnya. Masya Allah, sehatkan kulit kita, glowing akan mengikuti selanjutnya. Jadi, yang penting sehatkan kulit dulu ya, dengan Mirani Mirani. Skincare. Nanti glowingnya insya Allah pasti dapat ya. Karena kulit sehat perlu skin food yang sehat juga. Sehat. Baik, itu mungkin obrolan kita sore hari ini bersama Dr. Novi Oktaviana SPDV yang beliau yang langsung membantu formulasi produk Mirani Skincare yang luar biasa. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa mengedukasi teman-teman semuanya dan bermanfaat, dan jangan ragu untuk pakai Mirani Skincare karena memang sekeren itu loh dia. Dan juga langsung dinaungi oleh profesor, oleh ahli farmasi, ahli apoteker, dan bahkan dokternya bukan hanya sekedar dokter biasa tapi spesialis dermatologis langsung. Terima kasih dari kami berdua. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.